Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan materi yang telah diberikan Bapak Abdul Aziz selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Materi yang telah diberikan bertemakan tentang mengenal Islam dan dasar dengan dalilnya. Kali ini kami mengangkat judul tentang hubungan iman dengan sholat dan bagaimana Islam menyikapinya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Serina Azmi dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 yang bernama Sinta Nur Suwarno Putri, Nawang Nerawati, Haila, dan Adida Nurul Zahra. Langsung pada topik bahasan. Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya, dengan kepatuhan akan segala perintahnya, serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Agama Islam dalam pengertian tersebut mempunyai 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing tingkatan mempunyai rukun-rukunnya. Yang pertama itu ada tingkatan Islam. Adapun tingkatan Islam, rukunnya ada 5. Yang pertama syahadat, pengakuan dengan hati dan lisan bahwa la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat siam pada bulan Ramadan. Dan yang kelima haji ke Baitullah Al-Haram. Nah, adapun dalil tentang syahadat. Yang pertama itu ada pada surat Al-Imran ayat 18, yang kedua ada pada surat Al-Zukhruf ayat 26 sampai 28, yang ketiga ada pada surat Al-Imran ayat ke-64, dan yang terakhir ada pada surat At-Taubah ayat 128. Dan adapun dalil tentang sholat dan zakat serta tafsiran tauhid ada pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan ada juga dalil tentang siam ada pada surat Al-Baqarah ayat 183, dan yang terakhir dalil tentang haji ada pada surat Al-Imran ayat 97. Yang kedua ada tingkatan iman. Iman itu lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi ialah syahadat la ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu adalah salah satu dari cabang iman. Rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar yang baik maupun buruk. Dalil tentang iman itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 177 dan ada pada surat Al-Qamar ayat 49. Yang terakhir itu tingkatan ihsan. Ihsan rukunnya hanya 1, yang memiliki arti beribadahlah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dalil tentang ihsan itu ada pada surat An-Nahl ayat 128, ada pada surat Al-Asysyuara ayat 217 sampai 220, dan yang terakhir ada pada surat Yunus ayat 61. Identifikasi masalah. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin terhadap sesuatu. Iman menurut istilah adalah pengakuan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota badan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, iman adalah pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Tabrani. Dari penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan 3 unsur anggota badan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Iman kepada Allah merupakan suatu keyakinan yang sangat mendasar. Tanpa adanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang tidak akan beriman kepada yang lain, seperti beriman kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul Allah, dan hari kiamat. Salat adalah salah satu bentuk hubungan setiap umat dengan Allah. Setiap orang yang tertulis beragama Islam dalam KTP-nya, jika ditanya apakah ia beriman kepada Allah, maka ia akan menjawab beriman.
Sedangkan iman tidak hanya diucapkan dengan lisan, namun dikerjakan pula oleh anggota badan. Apakah sudah dipastikan setiap yang beragama Islam melaksanakan sholat 5 waktunya? Apakah bisa dikatakan sempurna iman seseorang hamba jika ia masih meninggalkan sholat wajibnya? Selanjutnya, sampailah kita pada dasar teori. Dan di dasar teori ini kita akan membahas hubungan antara iman dengan ibadah. Iman adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan melakukannya dengan perbuatan. Hubungan antara iman dengan ibadah terletak pada sejauh mana iman kita, maka akan mempengaruhi bagaimana ibadah kita. Dan dengan ibadah itu, maka kita akan berpengaruh kepada moral kita. Dan iman tersebut yang akan menjadi pondasi bagaimana akidah, syariah, dan akhlak kita pada selanjutnya. Sholat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan merupakan tiang agama. Sebagaimana dan sejauh apa baiknya sholat kita, maka akan berpengaruh juga dengan kehidupan kita yang lainnya. Maka sejauh apa kebaikan sholat kita akan mempengaruhi bagaimana kita di kehidupan kesehariannya, sesuai dengan hadis dengan arti berikut. Pokok dari perkara agama adalah Islam. Tiangnya adalah sholat, sedangkan puncaknya adalah zihad. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan argumen dan analisis dari masalah yang telah dibeberkan sebelumnya. Apakah semua umat Islam melaksanakan sholat? Orang yang mengaku sebagai muslim tidak semua yang melaksanakan sholat walau dihukumi wajib. Bahkan sholat adalah kewajiban yang paling agung yang Allah wajibkan kepada seluruh hambanya. Karena sengaja maupun tidak sengaja ia meninggalkan sholat. Meninggalkan karena kesibukannya yang membuat ia lupa untuk menghadap kepada siapa yang menciptakannya. Hingga meninggalkan karena adanya udzur syar'i seperti haid ataupun nifas. Banyak orang yang meninggalkan sholat hanya karena mengutamakan kepentingan dunia meskipun ia tahu hukum meninggalkan sholat. Apakah bisa dianggap sempurna iman seseorang yang meninggalkan sholat? Dalam Al-Quran disebutkan, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa. Bahkan ada ulama yang menghukuminya dengan kafir. Mengapa demikian? Sebagaimana pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa yang membedakan antara orang Islam dengan kafir adalah sholatnya. Berdasarkan hal ini, maka para ulama sepakat bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat bisa dihukumi dengan kafir. Kita lanjut ke pembahasan analisis. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan kecuali An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang membedakan muslim dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Disebutkan juga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2545 bahwa pembeda antara orang mukmin dan kafir adalah sholatnya. Lantas bagaimana muslim yang mengaku bahwa dirinya beriman dapat dikatakan beriman tapi tidak menjalankan sholat? Tidak ada lagi pembeda antara dirinya dengan orang kafir. Dari banyaknya penjelasan tersebut, jika seseorang meninggalkan sholat, maka tidak dapat dikatakan bahwa dirinya beriman. Bahkan tingkat kekhusyuan dalam sholat dijadikan suatu tolak ukur keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya oleh rekan saya. Kesimpulannya, Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya, serta meninggalkan segala larangannya. Dalam pengertian tersebut, Islam memiliki 3 tingkatan, yakni Islam, iman, dan ihsan. Iman memiliki hubungan dengan ibadah, karena sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral seseorang, begitupun sebaliknya. Salah satu ibadah yang paling agung adalah sholat. Jika sholat itu baik, maka seluruh amalan-amalan lainnya pun baik. Tetapi jika sholat itu rusak, maka akan rusak seluruh amalan-amalan lainnya. Sholat dijadikan suatu tolak ukur kadar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang beriman adalah mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.